Perkenalkan, nama saya Ratno Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gelombang radio bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan gelombang radio. Pada tahun 1986, seorang ilmuwan Italia, Guglielmo Marconi, mematenkan temuannya mengenai telegram nirkabel yang mampu mengirim sinyal kurang dari 10 mil. Namun pada 1897, Guglielmo Marconi kembali mempublikasikan temuan baru yang dapat mengirim sinyal nirkabel pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 12 mil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian gelombang radio. Gelombang radio adalah aliran gelombang yang memiliki frekuensi cukup luas yang dihasilkan dari osilator yang terdapat pada alat elektronika. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar yang dibangkitkan oleh rangkaian elektronika atau osilator yang kemudian dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena juga. Selanjutnya ada karakteristik gelombang radio, yaitu yang pertama adalah perambatannya tidak memerlukan medium sehingga dapat merambat di ruang hampa. Kedua, dapat mengalami polarisasi karena gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Ketiga, memiliki kecepatan yang sama dengan cahaya pada ruang hampa udara. Keempat, arah perambatannya tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet, dan gelombang elektromagnetik tidak bermuatan listrik. Dan yang terakhir, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Saya Diasadi akan melanjutkan presentasi dari Ratno Safitri. Jenis gelombang radio. Gelombang pendek shortwave merupakan gelombang yang memiliki signal menggunakan udara sebagai mediator. Gelombang pendek digunakan untuk pemancaran internasional yang digunakan untuk berkomunikasi antar benua. Gelombang pendek mampu menjangkau wilayah yang cukup luas namun sering mengalami noise karena beberapa faktor seperti cuaca, matahari, petir, dan lain sebagainya. Gelombang medium wave merupakan gelombang yang memiliki sinyal menggunakan permukaan bumi sebagai mediator. Gelombang medium digunakan pada stasiun radio. Gelombang medium tidak mudah terpengaruh terhadap noise sehingga sinyal yang diberikan bisa semakin bagus dan berkualitas. Namun tanah menyerap gelombang lebih cepat daripada udara yang menyebabkan jarak jangkau siaran lebih sempit sehingga memerlukan booster. Gelombang panjang long wave merupakan gelombang yang memiliki sinyal yang panjang sehingga mampu menjangkau range area yang sangat luas namun memerlukan daya listrik yang sangat besar sehingga mahal dalam pengoperasionalnya dan rentan terhadap gangguan. Berikutnya adalah frekuensi gelombang radio. Gelombang radio yang sering kita dengar antara lain adalah low frekuensi, medium frekuensi, high frekuensi, sampai very high frekuensi. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di tabel berikut. Saya Prawata Lintang Maisi akan melanjutkan presentasi Diasadi Nugroho. Saya di sini akan mempresentasikan tentang cara kerja gelombang radio. Gelombang radio merambat di udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik. Getaran-getaran udara dalam percakapan telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau faksimil diubah menjadi getaran-getaran listrik sepanjang penyalurnya. Sesampainya di tempat tujuan, getaran listrik itu diubah menjadi getaran informasi yang dapat didengar dan dimengerti oleh si penerima berita melalui pesawat telepon, pesawat leteks, faksimil, atau monitor suatu penerima televisi. Kemudian, kelebihan gelombang radio. 1. Dapat digunakan di ruang hampa udara. 2. Tidak memerlukan kabel dalam penggunaannya. 3. Dapat mengirim dengan sangat cepat. 4. Tidak memerlukan penyelarasan antena. 5. Dapat digunakan untuk navigasi. 6. Memiliki cakupan area yang cukup luas. 7. Dapat menembus dinding. Selanjutnya, kekurangan gelombang radio. 1. Mudah mengalami gangguan disebabkan oleh alam. 2. Bisa terjadi efek propagasi atau turunnya level daya sinyal. 3. Kenyamanan kurang karena sinyal bersifat publik. 4. Harga pemasangan dan perawatan yang tergolong mahal. 5. Kualitas dan performa yang kurang maksimal. Saya Lisa Ramawati ingin melanjutkan presentasi dari Prawata Lintang Mahisi. Manfaat gelombang radio. 1. Lebih mudah membawa informasi penting dan navigasi. Yang kedua, menyalurkan transmisi radio. Yang ketiga, mempermudah kontak dengan pesawat
Dan yang keempat, transmisi data satelit para astronot mampu menjangkau dan berbicara dengan orang di bumi. Dan yang terakhir, memantau dan mengontrol lingkungan industri tertentu. Gelombang radio. Yang pertama, dapat menyebabkan penyakit katarak. Kedua, dapat menyebabkan kanker kulit. Yang ketiga, dapat menyebabkan katarak mata. Keempat, dapat menghitamkan warna kulit. Kelima, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang keenam, dapat menyebabkan kemandulan. 7, dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Dan yang kedelapan, dapat menyebabkan keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Penerapan gelombang radio. Yang pertama, radio seluler. Konsep dasar pada teknologi radio seluler adalah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin jumlah gelombang atau frekuensi radio yang tersedia pada wilayah tersebut secara berulang-ulang sehingga satu frekuensi dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menghantarkan gelombang radio seluler. Penerapan gelombang radio. Radar. Radar atau radio detection and ranging merupakan suatu sistem yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio untuk mengukur dan membuat peta dari benda-benda seperti kapal, pesawat, mobil, ataupun cuaca. Gelombang elektromagnetik yang dikirimkan berupa sinyal pulsa pendek yang selanjutnya akan dipantulkan sebagian oleh objek. Saya Siti Utomo, saya akan melanjutkan presentasi dari Lisa Rahmawati. Penerapan gelombang radio yang ketiga, walkie-talkie. Walkie-talkie merupakan alat komunikasi yang mirip dengan ponsel namun memiliki bentuk fisik yang lebih besar. Walkie-talkie memanfaatkan gelombang radio untuk bisa memancarkan sinyal sebagai sumber komunikasi. Walkie-talkie memiliki jangkauan cukup sempit karena seluruh alat yang digunakan harus diatur dalam frekuensi yang sama agar bisa terhubung dengan baik. Penerapan gelombang radio yang keempat, radiofrekuensi. Radiofrekuensi treatment atau biasa disebut sebagai setrika wajah adalah prosedur kecantikan non bedah untuk mengencangkan kulit. Alat yang digunakan berbentuk tongkat kecil yang mampu menghasilkan gelombang radio. Gelombang radio tersebut digunakan untuk sistem osilasi yang mampu mengencangkan sebagian kulit. Penerapan gelombang radio yang kelima, pesawat televisi. Gelombang radio dipakai pada pesawat televisi dengan lir frekuensi kisaran 300 MHz sampai 3 GHz yang termasuk jenis frekuensi ultra high. Frekuensi dan panjang gelombangnya 30 cm ultra shortwave. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.